Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Sebagaimana kita ketahui bahwa sebentar lagi kita akan kedatangan tamu besar. Tamu yang akan membawa banyak barakah. Tamu yang akan membawa banyak pahala dan keutamaan-keutamaan yang tidak terhingga. Apakah kita sudah siap untuk menyambut tamu itu? Yaitu tamu Ramadan. Right. Ya, kalau seseorang mau ikut kompetisi, apa sepak bola, apa lari, itu biasanya gimana? Sebulan, 3 bulan sebelumnya. Latihan dulu. Bisa gak orang makan tidur, kemudian besok ikut olimpiade misalnya? Pasti kalah ya. Nah, demikian juga. Di antara penyebab kenapa orang di bulan Ramadan, di hari pertama bukan main semangatnya, hari kedua, ketiga, kemudian turun semangat itu. Kenapa? Karena ada persiapan. Kayak tadi yang ikut lari jadi kram dia. Right? Nah, oleh karena itu, kita mesti mempersiapkan Ramadan jauh sebelumnya. Para sahabat dulu 6 bulan sebelumnya sudah mempersiapkan. Apa yang perlu kita siapkan? Yang pertama niat. Mari kita berniat mulai sekarang. Niat akan menjadikan bulan puasa ini the best Ramadan. Atau Ramadan yang terakhir. Kita tidak tahu. Barangkali ini betul-betul terakhir. Maka berniat saya akan menggunakan semua saat, detik, waktu selama Ramadan sebaik-baiknya. Hanya untuk fokus untuk ibadah. Imam Malik suka meninggalkan semua kerutinannya, mengajar dan sebagainya. Dia hanya fokus untuk Ramadan, tinggal di masjid, baca Quran. Right? Kemudian dengan niat, barangkali, mudah-mudahan kita panjang umur. Kita nggak sampai Ramadan. Ya, tapi karena niat tadi, tepat kita di kuburan dapat pahalanya Ramadan itu. Allah. Atau kita sakit. Ya bisa melaksanakan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Baik, mari. Mulai dengan niat, ya Allah, saya berniat akan melaksanakan Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya disampaikan ke Ramadan. Ya, sahabat berdoa minta disampaikan Ramadan itu 6 bulan sebelumnya. Allahumma balighna Ramadan. Right? Atau doa Nabi juga mengatakan Allahumma salimni di Ramadan. Oh Allah, berikanlah aku panjang umur, sehat sampai Ramadan. Wasallim Ramadan li. Right? Dan selamatkanlah Ramadan untuk aku. Watasallamhu minni mutaqabbala. Dan terimalah semua amalku di bulan Ramadan itu. Right? Allahumma sallimni li Ramadan. Wasallim Ramadan li. Watasallamhu minni mutaqabbala. Right? Minta kepada Allah SWT. Yang ketiga, ya, mulai dari sekarang kita banyakkan baca istighfar. Astagfirullah wa atubu ilaih. Tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam alaihissalam ketika mau kembali kepada Allah, apa yang dilakukan Nabi Adam? Taubat. Rabbana zalamna anfusana. Right? Ya, kenapa taubat ini penting? Karena banyak orang ketika di bulan Ramadan tidak merasakan nikmatnya salat, tarawih, Quran. Kenapa? Karena dosa. Dosa itu akan menjadi hijab, penghalang antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Untuk menghilangkan hijab, penghalang antara kita dengan Allah, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Nabi, at-ta'ibu minadz dzanbi kaman la dzanbalah. Orang yang tobat dari dosa seperti orang yang tidak melaksanakan dosa. Baca banyak tiap hari. Nastaghfiruka wa natubu ilaik, wa natubu ilaik.
Ketika kita baca wa natubu ilaik, aku bertobat kepadamu, ingat dosa-dosa apa itu yang kita lakukan. Nah, karena kalau kita Ramadan masih banyak dosa, itu berat sekali melaksanakan Ramadan itu. Right? Jadi mari kita mulai berniat, berdoa kepada Allah supaya sampaikan ke Ramadan dan banyakkan istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ya, ilmu. Meskipun sudah tahu kita, mari kita pelajari lagi. Hadiri pengajian-pengajian tentang yang berkaitan dengan Ramadan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Yarfa'ullahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat." Allah mengangkat orang-orang beriman dan orang-orang yang punya ilmu. Itu kan? Ya, orang yang mengerjakan ibadah amal soleh dengan ilmu dan tidak dengan ilmu itu beda pahalanya. Allah memberikan pahala lebih banyak pada orang yang mengerjakan dengan ilmu. Right? Contoh misalnya, dengan ilmu kita tahu mana yang penting, mana tidak penting. Atau mana yang penting dan mana yang paling penting. Banyak orang misalnya, dia berusaha jangan sampai ketinggalan salat tarawih. Bagus itu. Tapi sering ketinggalan isya. Datang ke masjid sudah isya. Mana yang wajib dan lebih utama? Salat isya atau salat tarawih? Salat isya. Ya. Kemudian juga misalnya apa tujuan puasa? La'allakum tattaqun. Agar kamu sekalian mendapatkan takwa. Ya. Kata-kata la'allakum artinya barangkali. Jadi tidak semua orang yang mendapatkan titel takwa setelah Ramadan. Tergantung kita. Ya, hanya orang yang serius saja. Kemudian keuntungannya dapat menjadi orang muttaqin itu apa? Yang pertama, mendapatkan ilmu. Ayat wattaqullaha yu'allimukumullah. Kemudian semua urusan dimudahkan. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Allah kasih jalan keluar. Ayat lain yusra. Ayat yang paling penting lagi, Allah mengatakan dalam Quran, ya, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Cepat-cepat segeralah. Untuk apa? Mendapatkan ampunan dan jannah. Jannah itu untuk siapa? Uiddat lil muttaqin. Dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa Allah. Right? Itulah beberapa tip ya untuk menghadapi Ramadan. Yang pertama, mari kita mulai sekarang kita berniat. Berniat menjadikan Ramadan yang kali ini sebagai the best Ramadan. Yang kedua, kita berdoa kepada Allah SWT. Allahumma baligh Ramadan. Allah sampaikan aku ke Ramadan. Yang ketiga, banyakkan istighfar dan taubat kepada Allah SWT. Kemudian yang keempat, mari kita belajar semua yang berhubungan dengan Ramadan, syarat Ramadan, hukum Ramadan. Right? Mudah-mudahan dengan kita persiapan sekarang, ketika Ramadan datang kita sudah siap. Right? Ya, Allahumma baligh Ramadan. Allah sampaikan kita ke Ramadan. InsyaAllah salimina, aminina, ghanimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.